Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Alicia Islamia, mahasiswi jurusan Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, angkatan 2018 dengan NIM 07. Oke, yang terhormat kepada Profesor Dr. Amani Lubis MA, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian kepada Ibu Dekan kita, Dr. Sururin MAG, juga kepada Kepala Program Pendidikan Jurusan Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Iwan Permana Suwarna MPD, yang merangkap juga sebagai dosen pembimbing 1 pada penelitian saya, juga kepada dosen pembimbing kedua, yakni Bapak Zikri Rahmat Ramadan MPFis, dan juga kepada para dosen penguji sidang 127 Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, baiklah. Pada kesempatan yang sangat berharga kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Flipped Classroom berbantuan Peer Deck terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global. Adapun yang melatar belakangi dari masalah penelitian ini adalah di mana model pembelajaran yang diterapkan di Indonesia masih mengedepankan sisi teoritis dibanding sisi aplikatif, seperti halnya pembelajaran fisika, di mana sebagian besar pendidik di Indonesia masih menerapkan model pembelajaran dengan mengajarkan teori di kelas, kemudian tugas yang dikerjakan di rumah masing-masing siswa, sehingga menjadikan siswa merasa kesulitan dalam memecahkan masalah tersebut. Dan juga hal ini tidak melatih keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Juga pendidik yang belum memanfaatkan media digital. Begitu juga yang saya dapatkan melalui studi literatur dari Program for International Student Assessment, atau kita sebut dengan PISA, di mana Indonesia menempati urutan 64 dari 72 negara, di mana hal tersebut merupakan pembahasan soal yang berkaitan dengan HOS atau High Order Thinking Skill, kemudian di mana model pembelajaran fisika masih terlihat dan terkesan monoton. Juga terkhusus pada materi pemanasan global. Maka salah satu solusinya adalah menerapkan model problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck. Dan adapun identifikasi masalahnya adalah keterampilan berpikir kritis siswa masih rendah berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, pendidik yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu berupa latihan soal dan ceramah saja. Batasan masalah pada penelitian ini, saya hanya fokus pada penelitian yang mengukur keterampilan berpikir kritis siswa menurut RHNIS dengan keterampilan Elementary Clarification, Basic Support, Inference, Advanced Clarification, Strategy and Tactics. Juga yang kedua, batasan masalahnya adalah instrumen tes yang digunakan ialah instrumen tes berpikir kritis menggunakan indikator RHNIS dengan menggunakan tes uraian. Dan rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah apakah model problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck itu berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global. Yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global setelah diberi perlakuan dengan menerapkan model problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck. Yang ketiga, bagaimana sih respon siswa terhadap pembelajaran yang menerapkan model problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck pada materi pemanasan global. Nah, adapun tujuan penelitian kali ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari model
pembelajaran problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck pada materi pemanasan global. Juga mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global setelah diberi perlakuan dengan menerapkan model problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck. Yang ketiga, mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck pada materi pemanasan global. Dan adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan pada penelitian ini, di mana yang pertama itu ada manfaat teoritis. Bagi peneliti, itu akan menjadikan landasan dalam pengembangan model pembelajaran problem-based flipped classroom lebih lanjut lagi. Kemudian, manfaat bagi guru itu dapat menambah wawasan upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian manfaat untuk sekolah, di mana penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi pembelajaran maupun model pembelajaran yang akan diterapkan ke depannya. Dan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, di mana bagi guru itu dapat memberikan gambaran mengenai keterampilan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck. Yang selanjutnya bagi siswa itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Juga bagi peneliti lain itu dapat menambah wawasan, serta bagi peneliti sendiri itu dapat menambah pengalaman bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran flipped classroom. Ya, adapun yang kedua, di mana landasan teori ini akan membahas mengenai problem-based learning, flipped classroom, problem-based flipped classroom. Apa sih problem-based learning? Problem-based learning itu merupakan model pembelajaran yang didesain untuk menyelesaikan masalah yang disajikan, untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dan pemecahan masalah. Di mana flipped classroom itu menurut Stell yaitu the use of multimedia elements and technology to help time shift direct instruction to student receive the most support when they are working on the task requiring additional cognitive load. Dan juga ketika disatukan, kita hubungkan dari problem-based learning juga flipped classroom, maka problem-based flipped classroom itu merupakan model PBL yang dikombinasikan dengan flipped classroom. Jadi di mana kita akan memasukkan step dan fase pada sintak problem-based learning. Kemudian keterampilan berpikir kritis, di mana proses intelektual dengan aktif dan terampil, mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengamatan. Kemudian ada media Peer Deck, di mana Peer Deck ini sebuah add-on di Google Slides yang berupa satu fitur tambahan dengan banyak inovasi multimedia interaktif dengan berbagai macam fungsi fitur masing-masing di dalamnya. Dan pemanasan global itu, di mana betapa pentingnya kita membahas ini adalah di mana meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian, kerangka berpikir pada penelitian ini, di mana keterampilan berpikir kritis siswa itu masih rendah, maka siswa pasif menerima dan menghafal materi pembelajaran saja. Kemudian masalah selanjutnya, siswa kesulitan dalam mempelajari materi pemanasan global. Yang ketiga, model pembelajaran yang diterapkan masih menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah, penugasan, latihan soal yang dikerjakan di luar kelas. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran tidak melatih siswa untuk mengamati, memecahkan masalah, menemukan ide gagasan atau inovasi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita perlu model pembelajaran fisika di sekolah yang berorientasi pada student center, di mana siswa mampu memecahkan masalah yang ada, juga siswa mampu berdiskusi dan memberikan inovasi terbarukan untuk mengatasi permasalahan pemanasan global. Juga siswa mampu memanfaatkan media teknologi sebagai media pembelajaran, di mana penerapan model pembelajaran problem-based flipped classroom berbantuan Peer Deck ini pada materi pemanasan global tentunya. Nah, maka keterampilan berpikir kritis siswa itu akan meningkat
kembangkan dengan model pembelajaran ini, sehingga meningkatnya lah keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global. Adapun hipotesis yang kita dapatkan, di mana berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini adalah pembelajaran dengan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global. Oke. Di mana ada hasil penelitian relevan. Yang pertama itu ada dari Gangwon, Hanzhou, dan Yunggo dalam penelitiannya yang berjudul Integration of Flipped Classroom and Problem-Based Learning Model and its Implementation in University Programming Course. Juga ada Andrew Taufik dan Christopher Lilly dalam penelitian yang berjudul Using a Flipped Classroom Approach to Support Problem-Based Learning. Juga dari Xiao Wensa Pei Desan dan Yu Zilu pada penelitiannya di mana International Journal of Information and Communication Technology Education dengan judul The Effect of Problem-Based Learning with Flipped Classroom on Elementary Students' Computing Skills, a case study of the production of e-books. Metodologi penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini, di mana subjek dan lokasi penelitiannya dilaksanakan pada semester ganjil, tepatnya pada bulan Juli 2022, tahun ajaran 2022-2023 pada siswa SMA kelas 11 IPA 3 dan IPA 4 MAN 5 Bogor. Desain penelitiannya saya menggunakan metode kuantitatif jenis quasi eksperimen, di mana desain penelitiannya menggunakan non-equivalent control group design, juga variabel penelitiannya di mana variabel X-nya merupakan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck, dan variabel Y-nya itu keterampilan berpikir kritis. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu ada dua, di mana ada tes dan non-tes. Tesnya berupa pre-test dan post-test, dan non-tesnya berupa wawancara dan angket. Kemudian instrumen penelitian yang saya gunakan, yang pertama tahap pembelajaran pada pre-test dan post-test, dan tahap setelah pembelajaran, yaitu angket. Dan kalibrasi penelitiannya menggunakan uji validitas konstruk dan validitas isi, kemudian uji reliabilitas di mana alpha converge, lalu uji taraf kesukaran, uji daya pembeda. Teknik analisis data yang saya gunakan, uji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk, dan uji homogenitasnya yaitu uji Levin. Uji hipotesis yang saya gunakan, uji statistik non-parametrik dengan uji Mann-Whitney untuk data pretest, dan uji statistik parametrik dengan uji T untuk data post-test. Dan juga rumus N-gen yang saya gunakan, di mana N dikurang N-gen yaitu skor post-test dikurang skor pretest dibagi dengan skor ideal dikurang dengan skor pretest. Dan analisis instrumen angket itu dapat dihitung dengan menggunakan model skala Likert. Kemudian hipotesis statistikanya di mana H0 itu merupakan hipotesis 0, H1 hipotesis alternatif di mana rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa eksperimen yang diberi perlakuan dan juga yang tidak diberi perlakuan. Oke, hasil pembahasan dari bab 4 yang saya dapatkan, di mana keterampilan berpikir kritis awal siswa sebelum diberikan perlakuan. Dapat dilihat grafiknya yang saya berikan pada presentasi kali ini, di mana jumlah siswa ada interval skor maksimumnya yaitu 30, dan untuk kelas pretest itu ditandai dengan warna kuning, di mana pada hasil pretest berpikir kritis siswa sangat terlihat sekali terbagi rata di mana masih sama-sama kedua kelas ini belum diberi perlakuan. Kemudian data pretestnya di mana kelas eksperimen itu
mendapatkan skor rata-rata 7,14 dan kelas kontrol mendapatkan skor rata-rata 9,34. Dan terlihat di sini yang lebih tinggi justru adalah kelas kontrol. Kemudian keterampilan berpikir kritis sebelum diberikan perlakuan berdasarkan indikator keterampilan berpikir kritisnya. Ada elementary clarification, di mana skor maksimumnya yang didapat itu 8, basic support yang didapat 5, inference didapat 7, advanced clarification skor maksimumnya 4, dan strategy and tactics dengan skor maksimumnya 6. Kemudian, di mana kita dapat melihat nilai rata-rata dari kelas kontrol dan eksperimen, di mana X bar pada kelas kontrol itu 1,17, kemudian basic support 0,97, inference 0,63, advanced clarification 0,66, strategy and tactics 0,34, dan juga eksperimen itu elementary clarification 0,95, basic supportnya 0,79, inference 0,51, advanced clarification 0,43, dan strategy and tactics-nya 0,16. Dan setelah diberikan perlakuan menggunakan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck, keterampilan berpikir kritis setelah diberikan akhir siswa setelah diberikan perlakuan itu, di mana hasil post-testnya itu menunjukkan bahwa kelas eksperimen itu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, di mana skor maksimumnya 30 dan rata-rata yang didapatkan terbesarnya yaitu pada rentang 25 sampai 27. Sedangkan yang terbanyak pada skor maksimum pada hasil post-test berpikir kritis siswa pada kelas kontrol itu berada pada rentang 13 sampai 15. Dan dapat dilihat juga nilai rata-rata atau skor rata-rata pada kelas eksperimen itu 21,17 dan pada kelas kontrol itu 13,26. Dan dapat dilihat di sini kita bagi berdasarkan indikator berpikir kritis, di mana kelas kontrol didapat elementary clarification itu 1,27 dan yang paling kecilnya itu adalah 0,94 pada indikator strategi and tactics. Kemudian untuk kelas eksperimen, di sini kita mendapatkan yang terbesarnya diraih oleh elementary clarification 1,89 dan yang terkecilnya itu adalah basic support yaitu 1,56. Dapat dilihat di sini persentasenya juga elementary clarification pada kelas eksperimen itu 72,86% dan untuk kelas kontrol hanya didapat 48,41%. Juga dapat dilihat pada grafik selanjutnya, hasil rata-rata N-Gain keterampilan berpikir kritis siswa setelah diberikan perlakuan terdapat peningkatan, di mana pada kelas eksperimen itu didapat nilai rata-rata N-Gain-nya adalah 0,60 dan untuk kelas kontrol itu hanya 0,17. Wah, perbedaannya sangat signifikan sekali ya, teman-teman. Kemudian untuk data hasil rata-rata N-Gain indikator berpikir kritis siswa terbesar pada kelas eksperimen indikator advanced clarification sebesar 61,43% dan juga untuk kelas kontrol tertingginya itu pada advanced clarification juga, di mana hanya mendapatkan 26,71%. Dapat dilihat juga di sini keterangan dari elementary clarification, basic support, inference, advanced clarification, strategy and tactics. Pada kelas eksperimen itu keterangannya sedang. Dan untuk kelas kontrol itu merupakan dengan keterangan rendah semua. Selanjutnya, hasil pengukuran menggunakan instrumen non-tes siswa setelah diberikan perlakuan, di mana respon siswa terhadap penggunaan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck itu sangat tinggi sekali, mencapai 89,33%. Dan untuk indikator angket keterampilan berpikir kritis siswa setelah penggunaan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck,
itu sebesar 87,62%. Dan juga keunggulan belajar dengan menggunakan model problem based flipped classroom berbantuan peer deck sebesar 89,43%. Dan yang terakhir, hasil uji normalitas, hasil uji homogenitas, dan hasil uji hipotesis, di mana kita dapat melihat pada tabel tersebut hasil uji normalitas. Kelompok eksperimen itu mendapatkan 0,201, kelompok kontrol itu 0,141, di mana signifikansinya pada uji Shapiro-Wilk itu harus lebih dari atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya atau keputusannya, maka data kedua pretest tersebut pada kedua kelas ini berdistribusi normal. Dan untuk post-test, kelompok eksperimen mendapatkan 0,005 dan kelompok kontrol itu 0,778. Dengan signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan keputusannya adalah pada post-test kelompok eksperimen ini data berdistribusi tidak normal, dan untuk kelompok kontrol itu data berdistribusi normal. Maka uji hipotesis yang dilakukan pada pretest itu menggunakan uji T dan pada post-test menggunakan uji Mann-Whitney, di mana didapat dengan signifikasi two-tiled itu 0,307 pada pretest dan pada post-test 0,001. Maka keputusannya adalah H0 diterima dan H0 ditolak. Dan untuk uji homogenitas, di mana pretest itu mendapatkan 0,934, di mana signifikansi harus lebih dari atau sama dengan 0,05, H0 diterima, dan post-testnya 0,001, H0 signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan hasil keputusannya adalah pretest itu datanya homogen, dan post-test itu datanya tidak homogen. Maka hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian lain yang mengungkapkan bahwa model problem based flipped classroom ini siswa memiliki wawasan di awal sebelum pembelajaran, diskusi, kemudian pemecahan masalah juga. Lalu peneliti lainnya, yakni Supri Widodo, yang menyatakan bahwa penerapan flipped classroom ini berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil belajar. Kemudian didukung juga oleh penelitiannya Jeffert yang meneliti tentang media pembelajaran peer deck. Menggunakan media ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan keterampilan berpikir kritis siswa. Maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh model problem based flipped classroom berbantuan peer deck terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global, di mana nilai rata-rata kelompok eksperimen itu lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Yang kedua, siswa kelompok eksperimen mengalami peningkatan keterampilan berpikir kritis dengan hasil N-gain sebesar 0,60 yang berada pada kategori sedang. Dan yang ketiga, respon siswa terhadap penggunaan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck sangat baik. Rata-rata persentasenya respon siswa terhadap penggunaan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck yaitu 88,79%. Dan peneliti memiliki beberapa saran untuk dilakukan atau ditinjau bagi peneliti selanjutnya, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck dapat mengasah keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global, sehingga model pembelajaran ini bisa dijadikan pilihan utama dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, penelitian lain dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lain dalam penerapan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck. Kemudian yang ketiga, cakupan materi dalam penggunaan media pembelajaran berbantuan model problem-based flipped classroom ini harus lebih luas dan tidak hanya pada materi pemanasan global saja. Yang keempat, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model problem-based flipped classroom berbantuan peer deck yang dapat diakses pada perangkat secara offline.
Cukup sekian pemaparan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Flipped Classroom berbantuan Peer Deck terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.